Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yaya Syamsiah, kelas A4. Di sini saya akan membahas konsep dasar kurikulum guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum YIN Syekh Nurjati. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan mengkaji dan berdiskusi terkait konsep dasar kurikulum. Yang pertama yang akan kita kaji adalah terkait pengertian kurikulum itu sendiri. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang artinya ataupun yang berasal dari istilah kurir yang artinya adalah pelari. Kemudian ada juga kurer yang artinya adalah tempat berpacu. Jadi pengertian kurir dan kurer itu diartikan sebagai suatu tempat tentang proses dalam pencapaian dari titik start sampai titik finish. Dan ini digunakan dalam istilah olahraga. Kemudian kurikulum berdasarkan bahasa Arab dari istilah manhaj yang artinya adalah jalan yang terang. Ketika kita kaji bahwa kurikulum pendidikan merupakan suatu jalan yang terang yang harus dilalui oleh peserta didik, nah di sini kita garis bawahi ada peserta didik. Jadi kurikulum itu ada di setiap lembaga. Kemudian pendidikan itu bukan untuk guru, tapi untuk peserta didik. Kita dapat menyimpulkan bahwa posisi guru hanya sebagai fasilitator untuk mendampingi anak-anak dalam pencapaian perkembangannya. Dari pengertian tersebut, maka kita tarik ke fungsi dari kurikulum itu sendiri. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian dalam arti ini bahwa individu hidup dalam lingkungan. Individu hidup dalam lingkungan yang dinamis. Berarti di dalam kurikulum harus ada stimulasi-stimulasi bagaimana memberikan arahan, pendampingan, pembimbingan, dan pelatihan supaya anak-anak didik bisa mengarungi hidupnya dalam kehidupan secara dinamis. Kemudian ada fungsi integrasi. Maksudnya bahwa kurikulum tersebut harus menjadi bentuk pedoman bagi anak didik dan bagi guru. Sebagai pendidik harus memahami pribadi-pribadi anak secara terintegrasi. Maksudnya seperti apa terintegrasi di sini? Tidak hanya berpikir tentang saat ini, tapi anak-anak pun harus bisa memahami bagaimana mengintegrasikan antara apa yang mereka pahami di dalam suatu kelas dengan apa yang harus mereka lakukan sesungguhnya di dalam kehidupan nyata. Jangan sampai segala sesuatu yang kita berikan stimulasi kepada anak ketika belajar, ketika bermain, ketika membimbing ataupun ketika latihan tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Kemudian ada fungsi diferensiasi. Ada istilah dalam psikologi menyatakan bahwa setiap manusia dinyatakan individual differences. Setiap manusia itu memiliki perbedaan harapan, perbedaan rasa, pola pikir, tujuan, dan lain sebagainya. Pelayanan terhadap individu yang berbeda tersebut pun harus jelas dalam kurikulum pendidikan. Maka dari itu, salah satu fungsi dari kurikulum adalah bagaimana mempedomani dengan keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan. Ingat kembali perbedaan tersebut, yang pertama perbedaan harapan, perbedaan tujuan, rasa pemikiran, dan lain sebagainya. Di sini kita perlu mempertimbangkan dalam membentuk kurikulum pendidikan. Ada juga yang disebut fungsi persiapan.
Fungsi persiapan dalam hal ini, kurikulum harus memiliki fungsi untuk mempersiapkan peserta didik kita agar mereka siap untuk hidup di masa depan. Jika kaitannya dengan sekolah, misalnya anak-anak harus siap masuk pada jenjang pendidikan selanjutnya. Itulah kurikulum. Lebih dari itu, kurikulum itu ada difungsikan sebagai pedoman bagi anak-anak agar mereka mampu untuk mempersiapkan hidup di masa depannya. Dan intinya, agar anak-anak jauh lebih bahagia menghadapi hidupnya di masa depan. Tidak hanya berpikir tentang studi lanjutnya saja. Kemudian, ada fungsi pemilihan. Di dalam fungsi pemilihan ini bahwa kurikulum harus memahami perbedaan setiap individu yang kemudian dihubungkan dengan setiap harapan anak-anak atau harapan manusia. Ketika fungsi pemilihan ini, kita harus bisa memilih dan memilah mana yang dapat dan mana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Ketika dinyatakan bahwa setiap anak adalah individual differences, maka cara mendidik memberikan jalan hidup tidak bisa disamakan dengan satu dengan yang lainnya. Nanti akan berkaitan dengan konsep bagaimana membuat perencanaan pembelajaran harian, perencanaan pembelajaran bulanan dan tahunan. Dan sebagaimana kita sebagai guru wajib memberikan fasilitas dan harapan dari diri anak itu sendiri. Jadi guru bukan berpikir. Maka jadi guru bukan berpikir secara ego. Yang penting aku bisa menyelesaikan pendidikan pembelajaran hari ini. Bukan itu yang diharapkan. Tapi guru datang, mereka berposisi sebagai fasilitator untuk anak-anak, untuk mengajar, membimbing, dan melatih mereka supaya mampu hidup bahagia di masa depannya. Ada juga yang disebut dengan istilah fungsi diagnostik. Kurikulum menyatakan sebagai fungsi diagnostik, artinya kurikulum ada itu untuk membantu anak didik, untuk mereka supaya dapat memahami dan menerima potensi dirinya sendiri. Sebagaimana caranya? Minimalnya anak-anak mampu memahami kemampuan dirinya sendiri. Bukan guru yang harus memahami potensi anak, tapi anak pun harus mampu memahami potensi dirinya sendiri. Nah, inilah kurikulum. Ketika kita tidak bisa memberikan stimulasi bagaimana supaya anak-anak memahami potensi dirinya sendiri, maka sampai kapanpun anak-anak tidak akan punya kewajiban untuk masa depannya sendiri. Yang terpenting aku bisa hidup, yang terpenting hari ini aku bisa makan, yang terpenting besok aku bisa ada tenaga untuk berjuang dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi guru memfasilitasi supaya anak-anak mampu memahami potensi diri, dan potensi itu kita stimulasi dan kita kembangkan dalam kegiatan pendidikan di lingkungan pendidikan formal ataupun non formal ataupun informal, sekalipun supaya anak-anak kita nanti bisa memahami bahwa potensi itu merupakan bagian dari hidup dan kehidupannya. Selain fungsi kurikulum, ada juga peran dari kurikulum. Yang pertama, ada peran konservatif. Bagaimana kurikulum dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai budaya yang relevan dengan masa saat ini. Budaya-budaya daerah dijadikan sebagai potensi bagian dalam hidup anak-anak untuk dijadikan menjadi modal hidup dan kehidupan mereka atas diri potensi tadi yang mereka miliki. Itu peran dari kurikulum sebagai konservatif. Yang kedua, ada peran kritis dan evaluatif, bahwa peran kurikulum itu untuk mengembangkan suatu yang baru
yang disesuaikan dengan masa ini juga. Kenapa saat ini anak-anak harus membangun tangga sendiri sebagai bahan pijakan mereka hidup di masa depan. Dengan adanya peran kritis dan evaluatif tadi, maka kurikulum akan mengkaji apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, dan apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus dilengkapi dengan diri setiap individu itu. Itu tidak seperti tadi. Yang penting hari ini bisa makan, besok bagaimana, besok aja. Tidak seperti itu ya. Karena peran pendidikan adalah untuk menjadikan manusia secara layak, bukan hanya menjadikan manusia pada umumnya. Yang terakhir, peranan kurikulum ada yang disebut dengan peran aktif. Peran aktif di sini berkaitan dengan nilai-nilai budaya, bahwa kita menyadari dan kita memahami, memaknai bahwa nilai budaya hidup manusia menyesuaikan dengan zamannya kita, dengan zamannya. Ketika menyesuaikan dengan zamannya, maka akan beriringan dengan proses perubahan budaya hidup manusia sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika zaman dahulu proses pendidikan tanpa menggunakan digital, maka di hari ini proses pendidikan menjadi bagian dalam hidup manusia dan harus menjadi dalam lingkup media, metode, model, dan sebagainya dalam pendidikan. Kenapa? Karena kita pahami di saat ini, ketika kita harus memahami digital, maka kita pandang 10-20 tahun kemudian. Seperti apa konsep pendidikan? Mungkin ketika kita memaknai hari ini, beberapa bulan ke belakang atau beberapa tahun ke belakang, hampir tahun lalu kita mengalami pandemi. Adanya pendidikan secara daring. Mungkin makna dari Tuhan yang diberikan ini lain daripada yang kita pikirkan saat ini. Banyak pemikiran ketika kita kuliah daring itu jenuh dan sebagainya. Tapi ada makna di balik semua ini. Jika kita tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan perkuliahan secara daring, pembelajaran secara daring, maka masa depan akan jauh lebih daripada ini. Maka kurikulum pendidikan pun harus benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan budaya hidup manusia di kemudian hari. Jika hari ini adalah masa revolusi industri 4.0, maka persiapkan anak-anak kita dengan mental society 5.0-nya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan di hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita presentasikan hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.